Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sikap seorang muslim terhadap pemimpin yang muslim? Yang pertama, setelah dia terpilih, maka wajib untuk dia dibaiat. Apa itu baiat? Yaitu al-ahdu ala ta'ah. Wajib meyakini akan kepemimpinannya dan wajib untuk dia ditaati dalam hal yang ma'ruf. Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini adalah baiat yang hanya khusus untuk pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok-kelompok, namun pemimpin yang menguasai wilayah negara kaum muslimin. Wajib bagi setiap muslim membaiatnya. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim yaitu menghormati, memuliakan pemimpin tersebut sesuai dengan kedudukannya. Rasul SAW pernah bersabda, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Ada sebuah kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau duduk di majelisnya seorang khalifah pada waktu itu, tiba-tiba ada seorang yang mencela, yang mencaci maki pemimpinnya pada waktu itu. Langsung seorang sahabat Rasul mengatakan, uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul, man ahana sultanallah ahanahallah. Karena aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Seorang ulama salaf yang bernama Abdullah At-Tasturi rahimahullah mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'adzamu as-sultana wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menghormati para pemimpin mereka dan para ulama mereka. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, sikap seorang muslim terhadap pemimpinnya yang muslim yaitu mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut, selama dia masih muslim, entah dia tidak berhukum dengan hukum Allah atau dia berbuat kezaliman, berbuat kefasikan, selama statusnya masih muslim, kewajiban rakyat mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dalilnya sangat amat banyak sekali. Di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Rasul SAW bersabda dalam Sahih Muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Kecuali kalau dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan dalam hal yang maksiat tersebut. Kemudian kalau ada yang bertanya, itu kan bagi pemimpin yang dulu, para khulafa, itu kan bagi pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, itu kan bagi pemimpin yang saleh. Kita katakan tidak, selama dia masih muslim, kewajiban mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf tetap wajib diyakini dan wajib dijalankan. Apa dalilnya? Dalam Sahih Muslim, Rasul SAW pernah bersabda, yakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berhukum dengan hukumku, yang tidak menjalankan syariatku. Kata Rasul lagi, wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang sangat kejam, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian para sahabat, di antaranya Hudzaifah bin Yaman menanyakan, kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa wasiatmu untukku jika aku mendapati pemimpin yang demikian, yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Apa kata Rasul? Tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruka wa ukhidha malak. Dengar dan taati perintahnya,
meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati, dengar dan taati. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita masih mengikuti Rasulullah SAW, ini petunjuk Rasulullah SAW untuk kita tetap mendengar dan taat bagaimanapun keadaan pemimpin muslim tersebut. Kemudian yang keempat, kewajiban seorang muslim bersabar dalam menghadapi, menyikapi pemimpin yang zalim. Atau kalau dia melihat kezaliman dalam perilaku kebijakan pemimpin tersebut. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim bersabda, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari kepemimpinannya lalu dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ada ucapan yang sangat indah sekali dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innan nasa idza ubtulu min qibali sultanihim fasabaru ma labisu an yarfa'allahu dzalika anhum. Sesungguhnya manusia jika ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka Allah akan segera mengentaskan musibah tersebut dari mereka. Walakinnahum faza'u ila saif, akan tapi mereka senang untuk menghunuskan pedang, senang untuk membuat keanarkisan. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, fa wallahi ma ja'u biyamin khairin qad. Kalau mereka enggak bersabar, kalau mereka senang menghunuskan pedang, maka demi Allah mereka tidak akan mungkin bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik dari sebelumnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus kita yakini adanya pemimpin yang zalim itu sebab utamanya dosa-dosa manusia itu sendiri. Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa diri kalian karena sebab dosa-dosa kalian. Adanya pemimpin yang zalim karena banyak rakyat yang juga berbuat zalim. Makanya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dzaliman ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang zalim atas orang zalim yang lainnya karena perbuatan dosa-dosa mereka, karena perbuatan zalim mereka. Maka dalam Islam solusi mengentaskan pemimpin yang zalim bukan dari atas namun dari bawah. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, idza arada ar-ra'iyah an yatakhallasu min dulmil amri dhalim falyatruku dzulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Dan kezaliman yang paling zalim adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menzalimi hamba-hamba Allah yang lainnya. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi pemimpin yang zalim. Kemudian yang kelima di antara sikap seorang muslim terhadap pemimpinnya yang zalim di antaranya yaitu melaksanakan nasihat. Rasul mengatakan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Di antaranya li'a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Namun dalam Islam menasihati pemimpin, mengingkari kemungkaran pemimpin tidak sembarangan. Tidak hanya modal semangat, namun harus berdasarkan rambu-rambu syariat. Harus berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Rasul bersabda, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Walakin liyakhud biyadih, ambil tangannya, fayakhluwa bi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima nasihat itu, maka itu yang diharapkan. Wa illa qad kana alladhi adda alaih. Namun jika tidak, maka telah gugur kewajiban. Ma'asal muslimin, nasihat ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin, di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah, sikap seorang muslim yang bijak terhadap pemimpinnya yang muslim, yaitu banyak mendoakan pemimpin yang muslim tersebut dengan kebaikan. Rasul pernah bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dengan kebaikan, mereka juga mendoakan kalian dengan kebaikan. Bahkan ini merupakan salah satu jurang pemisah antara ahlul haqqi dengan ahlul batil. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Namun sebaliknya kata beliau, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Maka kewajiban seorang muslim mendoakan pemimpin yang sudah ada sekarang ini dengan kebaikan, bukan malah melarangnya atau bahkan naudzubillah min dalik melaknat ataupun mencaci maki ataupun mendoakan dengan doa yang jelek. Ini bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah menurut ulama-ulama salaf. Kemudian yang terakhir, ma'asal muslimin, di antara sikap seorang muslim yang bijak terhadap pemimpin yang muslim, bahwasanya telah ijma' para salafus saleh akan haramnya mengkudeta, melengsarkan, memberontak kepada pemimpin yang muslim bagaimanapun keadaannya. Ar-Rasul SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan seperti yang diutarakan oleh Ubadah bin Samit, bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa athratin alaina wa alla nunazi al amra ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami pernah membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin pada waktu kita susah maupun senang, kita giat ataupun malas, dan kewajiban kita mendahulukan hak mereka atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit, dan kami dilarang oleh Rasul untuk memberontak, melengsarkan pemimpin muslim, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ini agama Allah, jangan dipermainkan. Ini adalah sunnah Rasul SAW, wajib untuk kita mengikutinya. Terakhir ingin kita sampaikan kisah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau pernah dikriminalisasi oleh 3 khulafa karena akidah yang kufur pada waktu itu yang mengatakan Al-Quran makhluk. Namun ketika banyak orang datang kepada beliau, wahai Imam Ahmad, fitnah khalqil Quran ini sangat amat merajalela. Apakah boleh kita memberontak? Apa jawaban Imam Ahmad? Padahal beliau dalam keadaan didolimi. Beliau mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin. Namun jangan memberontak, jangan melengsarkan pemimpin muslim. Wala tasyuku asal muslimin. Jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Ini adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli sunnah yang beliau tegar berpegang dengan akidah as-salafus saleh meskipun pahit rasanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kaum muslimin dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk berpegang teguh dengan akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'din waj'al hadzal balada aminan wa sara biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.